Buat tes mic cek 1 2 cek. Oke. Ya itu benar ada suaranya. Hah? Kelihatan apa nggak usah? Oh, kelihatan aja. Biar nanti kan ya biar jelas suaranya. Sip. Mana ya mic ya? Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lu kemarin ngebut banget buat ngomongin soal ini. Normal-normal apa lantah gue juga nggak ngerti. Betul. Kenapa? Ya karena seperti yang kita ketahui bahwasannya kita datang ke sini, kita tidak tahu apa-apa tentang Mesir, kemudian kita harus beradaptasi dengan normal atau biasa dibilang perilaku biasa orang Mesir ini. Seperti itu. Wait, jadi normal itu adalah pengertiannya kebiasaan orang. Betul. Jadi sebenarnya normal itu adalah norma sosial yang seringkali dibentuk oleh kekuasaan dan kontrol. Seperti itu. Seperti halnya Nggak paham gue maksudnya gimana? nggak paham. Gini, coba nih gue jelasin lebih ini lagi, lebih bahasa kita aja. Mungkin ininya bisa ditegakin. Oke. Ini tegak tapi dia turun sendiri. Ada yang tegak tapi bukan. Betul bukan. Udah, lanjut ya. Lanjut. Jadi hal-hal yang biasanya kita lakukan, hal-hal yang wajar kita lakukan, yang dimana orang lain ketika kita melakukan A, B, dan C, mereka kan seperti biasa saja gitu, tanpa adanya komplain dari orang-orang, entah lu ngapa misalkan lu kenapa sih kalau pakai baju tuh nggak pernah rapi segala macam. Selagi belum dapat itu, selagi belum ada nama masalahnya kayak kritikan dari orang lain, nah itu dianggap normal atau tindakan yang biasa atau yang sering dilakukan oleh orang lain, seperti itu. Itu maksudnya definisi dari under control tadi? Ya, betul. Yang apa tuh tidak, yang di bawah naungan atau di kontrol gitu? Betul. Seperti itu. Kalau misalkan contoh, berarti adat masyarakat juga termasuk normal kan? Termasuk. Oh ya? Termasuk normal. Budaya, jatuhnya ke dalam budaya, seperti itu. Suatu budaya yang tidak, itu nomor ya. Itu saja. Kemudian bukan ingin mempermasalahkan ya, tapi hanya ingin tahu karena kita merasakan apa yang kita rasakan sekarang. Contohnya untuk pemakaian sarung mungkin ya. Wait, sarung, ya. Ya, mungkin sarung nih, kita memakai sarung di negara kayak misalkan Mesir, kemudian Turki atau luar negeri atau kecuali Indonesia, itu dianggap sebagai hal yang tidak wajar. Iya nggak sih? Oke, merasakan atau tidak? Ya. Nah, sebenarnya katanya kata ini baru kata teman-teman dari Indonesia sih, belajar di Mesir. Ya. Itu kata mereka nggak etis kalau misalkan pakai sarung di Mesir karena mereka nggak bersarung gitu. Iya, betul. Tapi gue punya pertanyaan nih. Why gitu? Why not? Kan soalnya kan orang tuh punya budaya sendiri. Betul. Dan itu budaya itu tidak merugikan orang lain. Kita pakai sarung kan kemana-mana nggak merugikan orang lain. Betul. Iya kan? Iya. Jadi kenapa mereka masih kayak, jadi kenapa ada statement kalau misalkan nggak boleh pakai sarung di Mesir itu, nggak boleh keliaran pakai sarung maksudnya. Katanya sih nggak etis. Ya, sebenarnya nggak bernorma. Sebenarnya nih ya, untuk masalah sarung tersendiri itu hanya masalah sepele. Tak perlu kita panjangkan, kita debatkan sampai di sini. Karena sebenarnya tantangan terbesar dalam hidup kita itu adalah menemukan keseimbangan antara mengikuti norma sosial dan tetap setia pada diri sendiri. Selagi kita pakai sarung ini kita nyaman, kita tak ada kendala, kan? Entah apa, ya udah nggak ada masalah. Bermasalah kan? Nggak ada. Ya masalahnya nih ada gitu kan, kayak orang Indonesia yang di Mesir gitu. Ya itu dia ngomong ke entah 1, 2, atau 3 orang entahlah. Dia ngomong kayak gini, nggak etis kalau misalkan pakai sarung, jalan pakai sarung di tengah-tengah masyarakat apa namanya Mesir. Why bro? Buktinya banyak orang Arab yang pakai gamis. Betul. Yang gamisan di Indonesia kita nggak ngapa-ngapain. Kita nggak ngapa-ngapain. Kita hanya kayak orang Arab kita pakai gamis. Ciri khas. Oh, kita hargai gitu loh. Iya betul. Jadi kalau misalkan orang Mesir ada misalkan beneran ya, ada beneran, padahal aslinya gua ketemu sama teman-teman Mesir gua pakai sarung juga dan keliaran pakai sarung juga nih, pengalamanku sendiri ya. Nggak ada ngata-ngatain orang Mesir. Memang. Jadi statement itu cuma dari orang Indonesia. Ya, betul. Kenapa lu yang repot gitu loh orang Indonesia ini? Buktinya orang Mesirnya aja sendiri nggak mempermasalahkan. Mereka juga apa namanya
Menghargai. Mungkin ada yang nggak menghargai apa segala macam. Ada. Gak usah dengerin lah menurut gua. Betul. Karena sebenarnya untuk normal sendiri kita tarik ulur ke masalah normal ya. Pakai sarung di Mesir ini sebagaimana benarnya kalau misalkan itu adalah suatu hal yang normal bagi masyarakat Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita datang ke Mesir, kemudian ada orang Mesir pribumi yang bilang kita ini, "Weh, kamu pakai sarung nggak bisa ngapain ya?" Biasanya kan seperti itu. Iya, katanya biasa kan. Selagi kalian nyaman memakai sarung, selagi kalian apa istilahnya kayak tidak ada kesulitan dalam memakai hal tersebut, ya ngapain dipermasalahkan? Kan nggak mengerugikan orang lain juga. Betul. Jadi ngapain perlu dipermasalahkan gitu kan? Ya, betul. Nah, itu masalahnya aneh. Seperti halnya kayak filsuf Yunani kuno pernah mengatakan, kejujuran terhadap diri sendiri adalah kunci untuk hidup yang benar. Kejujuran dalam diri sendiri, kayaknya kita harus jujur nih. Kita harus mau ngapain kayak seenaknya kita lah istilahnya gitu. Tapi bukan berarti kita semena-mena. Oke, ya. Nah, bukan berarti kita semena-mena, tapi hanya kayak saya itu harus seperti ini. Nah, itu sebenarnya kunci untuk hidup yang benar. Jadi kita nggak akan baik hidup kita apabila kita selalu ngikutin orang lain. Berarti harus berprinsip intinya. Betul. Seperti itu. Iya, benar. Dan contoh mohon maaf ini aku masih ngebahas soal sarung ya. Soalnya gini bos, kalau misalkan masih ngebahas masih kayak mempermasalahkan soal sarung, itu tabu di Mesir, jadi jangan sampai kita keliaran pakai sarung. Betul. Gue nggak setuju banget. Betul. Soalnya ada beberapa kiai apa namanya santri ya, yang alumninya itu di sini itu datang dari Indonesia pakai sarung juga ada. Betul itu, salah satunya. Dan itu kiainya juga alumni Azhar. Nah betul. Lah kalau misalkan dia alumni Azhar ya mungkin beliau tahu lah. Tahu kan normal. Tapi kenapa dia memakai? Karena dia berprinsip pada diri dia. Benar, setuju. Betul itu. Ya, jadi berprinsip kayak bodo amat lah mau. Kalau misalkan ada orang Mesir pun yang kayak ngata-ngatain, pakai sarung segala macam, so berarti orang Mesir itu yang nggak menghargai budaya kita. Betul. Itu yang harusnya diperbaiki bukan orang Indonesia ya, orang Mesirnya. Nah, seperti itu. Tapi pada kenyataannya banyak kok orang Mesir yang menghargai budaya kita. Kita pakai sarung kemana-mana biasa aja. Iya. Ya kan? Oke, betul. Namun kita juga harus bijak sebenarnya, Seth. Gimana? Bang, ulangi lagi. Namun kita juga harus bijak, misalkan dalam memahami dan beradaptasi dengan norma sosial yang ada. Ya, istilahnya kayak selagi kita memakai sarung nih, kemudian kita dikritik sama orang lain. Ya, biarkan kritikan itu, jangan sampai kita dipancing oleh kritikan mereka itu yang tidak suka kita memakai sarung. Biarkan saja. Itu tindak adaptasi kita di negeri Mesir tanpa harus membalas kritikan orang Mesir tersebut. Iya benar ya, bodo amat lah. Nah gitu, bodo amat. Sebenarnya tuh kayak apa ya? Dalam kebodohamatan itu kita bukan berarti melalaikan sesuatu, tapi justru menyelesaikan sesuatu yang tidak perlu kita perpanjang seperti ini. Benar. Oke. Yang tadi kan soal pada intinya juga masalah sarung tadi kan masalah sepele. Ya betul, sepele. Jadi ya kalau misalkan masih ada orang Indo yang mempermasalahkan soal pakai sarung kemana-mana pakai sarung tadi, please stop lah. Ini adalah masalah sepele, dan nggak perlu digede-gedein. Nggak perlu sebenarnya. Dan nggak penting banget. Karena itu kan sarung itu kita buat penutup aurat. Betul. Sebagai sholat juga. So why kalau misalkan ada pakai sarung gitu loh. Gitu ya. Oke. Menerima. Oke. Jadi ini tentang normal tadi ya. Seorang Khizron Altov membahas soal normal. Berarti juga termasuk contohnya misalkan dulu kita anak kecil kalau misalkan kalau zaman dulu ya dipukul pakai rotan kalau ada salah. Iya betul. Kalau misalkan zaman sekarang itu nggak bisa. Nggak bisa. Oke, itu juga termasuk normal. Berarti normal itu melihat berbagai aspek seperti apa namanya di daerah. Maksudnya tuh budaya suatu daerah bahkan zaman. Betul. Oke, ngerti paham. Lebih condongnya ketika kita kemarin kita kan pernah merasakan pandemi COVID, betul tidak? Oke. Nah, new normal itu gitu. Lahir ketika adanya sesuatu yang merubah hal yang zaman dulu itu terlihat normal
dan ketika kita pakai di zaman yang ketika pandemi itu tidak normal. Makanya datangnya new normal untuk memakai masker. Betul. Berarti dalam pembahasan kali ini gue kepikiran kayaknya lu kayak ada pengen nyinggung seseorang atau pasti sih kayaknya mau nyinggung seseorang atau sesuatu gitu kan. Mungkin ini bukan menyinggung, tapi lebih kepada apa yang saya rasakan gitu. Apa yang Anda rasain sekarang gitu loh, istilahnya seperti itu. Alright. Untuk permasalahan dalam kutip di sini game, hiburan, seperti itu. Gimana apa yang lu rasain? Banyak ya, seperti yang kita ketahui sebenarnya ya. Ada teman-teman kita yang dimana mereka itu datang ke Mesir untuk belajar ilmu, untuk menambah akademik dia, atau bahkan dia ingin mengupgrade diri dia, mengimprove diri dia, itu terpatahkan karena dengan game. Tidak semuanya, hanya beberapa, hanya personilnya saja. Tapi nggak semua, tenang saja, nggak semua. Nah, mereka ini sampai kehilangan arah di situ untuk bermain game, Benar. Nah, kehilangan arah untuk menuntut ilmu apa? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu salah ngomong. Menuntut ilmu ya. Karena mereka kecanduan game gitu kan. Game, ya. Oke, sip. Paham. Nah, gimana menurut lo tentang normal yang seperti ini gitu kan? Nah, sebenarnya untuk bermain game ini hanya menyarankan saja ya. Ini bukan berarti saya menggurui antum atau bagaimana, enggak. Antum kalian boleh lakukan atau tidak ya, silahkan seperti itu. Mungkin untuk bermain game itu bisa kalian harus bijaksana dalam melakukan segala sesuatu, termasuk game. Kalian tahu kalau misalkan kalian ini harus belajar, harus apa segala macam, silahkan belajar, jangan bermain game. Kecuali kalian sudah pusing ketika belajar, sudah belajar keras contohnya ya, bikin apalah segala macam, kemudian butuh hiburan, ya silahkan bermain game. Selingannya, hiburannya aja. Ya, kayak istilahnya kayak mencairkan suasana pada diri kita sendiri lah. Setuju. Tak perlu kita kayak setiap hari bermain game. Akhirnya kalau kita setiap hari bermain game, kita akan lupa, kesadaran kita akan hilang. Hanya untuk apa? Bermain game. Bermain game tuh sia-sia bukan? Ya sebenarnya sia-sia sih, karena kan dalam bidang waktu memang. Betul. Karena zaman dulu tuh emang nggak ada game. Orang-orang tuh ya main tuh keluar sama teman-teman gitu. Jadi lebih ada interaksi mereka. Ya, betul. Bahkan dari sana pun juga banyak mereka tuh merencanakan kayak bisnis atau segala macam. Betul. Jadi memang kalau misalkan dibanding zaman dulu ya, karena nggak ada game, peradaban itu lebih cepat terbuka, lebih cepat terbentuk. Iya, betul. Karena main itu langsung interaksi. Karena komunikasi itu penting, Ustaz. Benar. Penting. Itu. Oke, setuju ya. Tapi ini bukan kayak melarang kita buat main game. Nggak, hanya menyarankan saja. Karena bahkan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu pernah berkata, Ustaz, sungguhnya hati itu ibarat tanah. Yang dimana tanah tersebut itu harus kita tanami dengan ilmu. Karena kalau misalkan kita tidak menanami itu dengan ilmu, maka akan ditumbuhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang sia-sia. Benar. Seperti itu. Itu dari ini Imam Al-Ghazali di dalam buku Ihya Ulumuddin itu ada, Ustaz. Seperti itu. Ya, jadi kita disadarkan di sini. Betul nggak? Bahkan di hadis pula juga ada kan hadis kan? Iya. Inna min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sungguhnya sebaik-baiknya seseorang muslim itu adalah orang yang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Betul. Gitu, benar. Betul. Nah, itu mungkin sekedar mengingatkan saja. Kita sebagai muslim, kita sebagai teman, ya, kita memporsikan diri kita itu sebagai teman. Jadi kita bukan menggurui, bukan apa, kami sarankan ya, kita mengingatkan ya, lagi kawan gitu, untuk tahu waktu untuk bermain game seperti itu. Benar, jangan sampai jadi kebablasan. Iya, jangan sampai kebablasan. Oke. Benar, setuju. Dan kita ya alhamdulillah di sini kalau misalkan aku lihat teman-temanku ya, mereka ada juga beberapa yang main game, tapi mereka juga
sebagai selingan aja itu. Iya, Padahal betul. Intinya primer mereka tuh ya belajar. Iya. Mereka belajar ya, tapi ya untuk selingannya habis pulang ngaji gitu kan, Pulang pulang ngaji, belajar. ya betul. Ya selingannya main game Nggak apa-apa, kayak nggak apa-apa lah. Habis apa-apa. itu lanjut lagi belajar atau hafalin Quran gitu. Oke, kayak gitu oke. Menurut gua sih. Ya. Setuju juga kayak gitu juga nggak apa-apa. Betul. Sebenarnya game di sini Zat, mungkin game di sini Bang, itu bukan berarti game ini semuanya negatif. Bahkan dari game itu kita bisa mengasah otak kita supaya kita bisa dapat memikirkan strategi yang baik dan benar. Kalau gua main game malah bikin stres. lu malah bikin stres Bang. Ya Allah. Biasa, tau kan game apa? Iya, apa? Tau kan game apa? Apa itu? ML. ML, habis low streak, habis itu bermain game bukannya seru, malah lagi main game malah bikin sedih. Kalau bikin sedih ya, mungkin itu. Bahkan juga ada teman-temanku itu sampai dia punya komunikasi network ya, apa namanya, relasi sama teman-teman yang di luar negeri. Lewat mana? Lewat game juga. Iya. Bahkan mereka nih sampai kayak, wah, gue punya temen nih. Di mana? Orang mana? Orang Vietnam lah, bahkan ada orang Inggris sana. Nah, di situ jaringannya nambah gitu. Dia pernah datang ke salah satu negara di Asia Tenggara. Dia itu diajak main ke rumahnya. Gara-gara apa? Gara-gara kenal dari game, Zat. Ada temanku di rumah sekarang. Iya. Itu network. Nah, selagi kita butuh segala macam. Iya. Sebenarnya ada positif ada negatifnya gitu. Semuanya pasti ada positif dan negatif. Bagaimana cara kita harus bijaksana dalam hal tersebut. Setuju. Nah, benar. Oke. Terus apa lagi yang pengen Anda singgung di sini? Nah, saya tarik ulur lagi kalau misalkan saya tidak menyinggung. Ya guys, tapi ini cuma bercanda aja. Ya, bukan menyinggung, maksudnya ya tadi kan ini kan pembahasan normal gitu kan. Pasti kan berbeda apa namanya kelakuan atau adat atau normal seseorang di zaman sekarang gitu kan. Pasti ada negatif dan positifnya. Lah kenapa kita bahas ini di sini ya gitu. Jadi bukan kayak kalau misalkan merasa tersinggung, mohon tidak usah berkecil hati atau tidak usah tinggi emosi, naik darah. Jadikan apa namanya nasihat, masukan introspeksi diri lagi gitu. Jadi kan cuma nasihat gitu kan. So why kalau misalkan kita ngebahas ini. Oke. Nah, lanjut. Gini Sat, bukan gini ya. Gini Bang. Bang aja deh. Gini Bang. Aman. Nah, gue dulu pernah jadi maba. Bersama teman-teman gue. Kemudian kita di sana datang ke para senior segala macam. Kita pernah dapat perkataan seperti ini. Maba Azhar sekarang itu lebih kenal kafe-kafe daripada tempat talaki. Dalam hati tuh bok-bok. Gak bok-bok, tapi kayak merasa. Ini perkataan siapa? Ada senior. Senior yang mengatakan seperti itu. Jadi kayak istilahnya kayak dalam diriku ini apakah betul? Ternyata iya. Betul juga. Ternyata iya. Nah, itu mungkin itu yang Anda rasakan bahwasanya maba yang baru datang ke sini itu lebih tahu tempat-tempat hiburan, daripada tempat-tempat kita belajar ilmu agama. Yang lebih jelasnya kita datang ke Mesir ini untuk memperdalam, memperluas nilai keislaman. Sedangkan kita datang ke sini untuk mencari kafe, yang datengin tempat hiburan. Iya sih, relate sih. Itu sih. Nah, itu gimana kalau misalkan kayak gitu ya? Gue juga miris tentang kayak gitu sebenarnya kan. Kalau misalkan senior dulu itu mereka taunya tempat laki. Jadi pernah gue dikasih tau senior gue, kalau mereka datang ke sini, maba-maba, mereka waktu maba nggak tahu kafe-kafe itu nggak tahu, tempat jalan-jalan tuh nggak tahu. Tapi mereka taunya talaki. Ya betul. Ini talakinya apa? Di mana tempatnya? Syekhnya siapa? Setahun full tuh waktu dibuat talaki semua tuh, bahkan sampai bergrup-grup kayak gitu kan. Ya betul. Setelah setahun selesai, mungkin tahun keduanya mereka beralih ke misalkan contohnya untuk fokus kuliah sambil kerja. Sambil nyari duit di sini. Nah, mereka ketika mereka kerja di tahun kedua tadi, mereka ditanya soal talaki, soal syekh siapa, tempatnya di mana, mereka masih tahu. Betul.
Ya. Pokoknya introspeksi bahwasanya kita ini datang ke Mesir itu untuk belajar. Sebenarnya itu sifat hal yang wajar bagi manusia. Sebenarnya terjadi segala sesuatu itu ada beberapa faktor. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sesuatu, istilahnya gitulah. Nah, mereka nih tahu-tahu dari mana? Kok mereka nih tahu kafe di daerah ini, ada tahu kafe di daerah itu. Nah, itu dari mana? Handphone. Sosial media. Baru taunya dari sosial media. Sosial media, nggak jauh-jauh. Zaman sekarang, teknologi sudah segala macam. Nah, terus jadi itu penyebabnya mereka tahu banyak kafe-kafe. Ya betul, banyak tahu kafe-kafe. Dari mana? Dari mungkin ada influencer ataupun content creator Mesir yang dimana mereka ini mereview tempat-tempat seperti itu. Oke. Tanda kutip lagi, tanpa melandasi sebuah edukasi. Tanpa diberi edukasi gitu. Betul. Hanya sekedar, nih ada kafe di sini, silakan yang mau gemar berkopi, mari ke kafe sini, ini enak kok, tempatnya nyaman. Akhirnya tanpa melandasi edukasi. Oke, berarti gimana maksud lu edukasi itu gimana? Edukasi itu mungkin para influencer, para content creator itu bisa menambahkan seperti halnya, halo guys, kita lagi di misalkan lagi di mana? Benteng apa yang di Alex tuh? Benteng Kitbai. Kitbai. Kita di Kitbai loh. Nah, silakan cantumkan sejarah yang dimana antum ini tidak hanya mengetahui tempat, tapi mengetahui sejarahnya itu. Ya sejarah ya ilmu juga nggak sih? Iya benar. Nah, kita ke Mesir untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan ya ilmu, relasi juga. Relasi dan juga pengalaman. Pengalaman ya. Nah, gitu. Oke lah itu untuk yang berwisata sejarah. Tapi ini kan soal kafe tadi. Ya. Lu kan bilang tadi tanpa disertai edukasi. Nah, edukasi di video atau di vlog tentang kafe tadi itu gimana maksudnya? Kan kalau misalkan edukasi di video atau vlog tentang wisata bersejarah, tempat bersejarah itu udah biasa. Udah biasa. Nah, kalau misalkan di kafe-kafe mau ngasih edukasi, apa edukasinya? Singkat saja. Boleh jadi ini. Boleh jadi apa namanya? Ya itulah pokoknya. Ya sebenarnya untuk kayak seperti tempat hiburan atau segala macam itu sebenarnya kita bisa mengsepil edukasi-edukasi, entah itu dari kata-kata afirmatif, kata-kata yang dimana itu positif gitu loh. Kan kita nih setiap bangun gitu kita harus mendengarkan kata-kata afirmatif supaya motivasi lah istilahnya gitu lah. Itu bisa diakhiri dengan kata-kata motivasi yang dimana yang nonton tersebut itu motivasinya itu akan naik lagi, jadi kayak ada semangat gitu loh untuk mereka menjalani kehidupan di Mesir ini. Untuk belajar. Bisa nih kafe buka buku bisa kan? Enggak, gue belum dapat. Oke, ya. Lanjut. Bisa. Antum ke kafe, antum mau belajar ketika termin. Itu antum bisa. Bisa apa? Ya bisa antum buka apa misalkan PDF ringkasan, apa bahasanya ringkasan? Kita di sini nyebutnya khulasoh gitu kan. Khulasoh. Berarti itu ketika ngevlog di video, ngevlog di kafe tadi sambil buka-buka buku kayak gitu. Contoh. Oke. Halo guys, kita lagi ada di kafe ini. Ini tempatnya enak sekali loh untuk belajar. Tapi gue juga pernah ngeliat sih influencer atau influencer yang ada di Mesir ini, orang Indonya itu juga pernah kayak gitu. Ada yang kayak gitu maksudnya? Ada, banyak sebenarnya. Banyak. Tapi cuma ada tadi aku bilang ya personal, oknum, itu sih yang kurangnya kita tuh di situ ya. Benar. Berarti solusinya tadi kayak berikanlah konten edukasi. Ketika misalkan mau di kafe tadi juga berikan kata-kata semangat, kata-kata motivasi di konten-kontennya. Kan biasanya kan konten-konten apa? Di reels itu. Reels betul. Kita mengamalkan. Lagi kita mengupload video-video tersebut, sekarang kita juga memperamalkan apa yang kita ketahui gitu. Jadi kita ada plusnya juga. Untuk dianya juga, untuk sebagai konten kreatornya juga plusnya gitu kan. Nggak cuma kepada manusia, kepada Allah juga. Kepada Allah juga. Karena menyebarkan kebaikan, betul nggak sih, Zat? Benar, pahala juga. Iya benar. Ada.
Mungkin ada solusi lagi saat aku nih. Gimana? Bagaimana kalau misalkan influencer di sana itu membuat live streaming ya, live streaming atau mengadakan diskusi tentang kitab-kitab yang di mana itu tidak diajarkan di kuliah. Kan banyak kan, Ustaz? Oke, banyak ya. Itu bisa termasuk solusi loh. Ayo, ada yang mau nyoba, aku langsung masuk ke dalam live streaming tersebut. Ada sih. Ada. Wih, contoh kan aku pernah lihat tuh kayak dia masih di Mesir ya. Masih sekolah di Mesir. Dia kayak ngebahas kitab-kitab yang itu yang jarang banget dibahas, yaitu kitabnya itu tentang Israiliyat atau makhluk-makhluk mitos yang ada di agama Israel, agama Yahudi atau agama Islam. Yang itu ya itu mitos ya, dibuat di kitab-kitab ulama, tapi memang mitosnya itu Israiliyat tuh kayak dari Yahudi lah istilahnya. Betul. Orang Yahudi masuk Islam, akhirnya dia menyebarkan kisah-kisah yang ada di agama Yahudi tadi, seperti itu. Jadi mitos-mitosnya masuk. Nah, ada, tapi itu ya nggak 100% wajib dipercayai. Jangan dipercaya banget lah istilahnya. Gitu kan. Tapi itu wawasan, edukasi bagus ya gitu. Aku mendukung. Lupa nama Instagramnya apa, lupa gitu. Itu silahkan live streaming lagi karena kita akan bakal nonton terus. Kita akan mengadakan diskusi dalam situ juga. Seru juga tuh ya. Seru itu sebenarnya. Bikin konten edukasi itu lebih baik lah gitu. Di sini banyak aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang positif bagi para maba, saya sendiri maupun maba-maba setelah saya yang baru datang sekarang. Nah, gitu. Bisa mereka melakukan seperti halnya talaki. Kemudian bisa mereka melakukan organisasi. Organisasi nih, Seth. Bagus, Tat. Kalau misalkan antum mengikuti organisasi. Tetapi harus dilandasi sifat bijaksana. Sebelum kita masuk ke bijaksanaan, Tat, kita ketahui dulu banyak organisasi-organisasi mahasiswa yang mengasaskan organisasi tersebut beranggapan organisasi tersebut adalah organisasi keluarga. Coba, antum tahu nggak maksud dari organisasi keluarga itu? Organisasi keluargaan. Enggak, bukan keluargaan, organisasi keluarga. Organisasi keluarga nggak ngerti. Nggak tahu. Sebenarnya, Sat, organisasi yang berasaskan kekeluargaan itu, mereka tahu bagaimana cara untuk menghidupkan organisasi tersebut. Iya. Dengan cara keluarga. Seperti halnya, misalkan, Ana punya ayah, Ana punya ibu, dan Ana sebagai anak, gitu, istilahnya gitu. Pasti di setiap kehidupan keluarga itu ada hal-hal yang dimana tidak boleh dilakukan. Dalam kutip di sini itu ada permasalahan. Yang dimana permasalahan itu ditimbulkan oleh anak sebagai anak nih. Ketika Ana melakukan sesuatu hal yang dimana hal itu salah, ayahku atau ibuku itu selalu menindak ketika itu juga. Misalkan gini, ketika kecil ya, saya SD itu dulu Ana bader banget. Bader banget di sini, kayak seharusnya pulang itu untuk ngaji, tapi nggak ngaji, bermain sama teman-teman. Nah, pas nyampe rumah ditanyain, kamu dari mana? Kenapa nggak ngaji segala macam? Nah, langsung ditindak di situ. Yang dimana prosesnya, ya proses itu sebagai anak saya ini, itu kita introspeksi diri. Oh iya ya, saya salah ya segala macam. Nah, disitulah ditindak pada saat itu juga. Nah, ditindak secara langsung, kemudian orang yang ditindak itu akan merasa. Karena apa? Karena dia tidak akan lupa akan hal itu, karena baru aja ngelakuin kesalahan kan. Masih anget masalahnya. Masalahnya di sini untuk organisasi di Mesir ini, Zat, organisasi manapun ya. Tapi di sini Ana ngomong sebagai pengalaman Ana aja, Zat. Ana dulu pernah organisasi. Abang aja lah, nggak usah Ustaz. Ya Bang, ya siap. Ini pernah organisasi lah istilahnya gitu ya. Oke. Nah, di sini mereka banyak keliru. Banyak keliru untuk masalah evaluasi. Ada di mana evaluasi yang seharusnya personal itu dimasukkan ke bulanan. Yang seharusnya tidak perlu diungkit di proker atau evaluasi bulanan itu. Maksudnya apa namanya?
nggak ngevaluasi secara langsung, tapi nanti evaluasinya diundur ketika evaluasi serentak gitu. per bulan gitu Nah, ya. itu kebanyakan pada melenceng situ, Sat. Jadi semua masalah itu ditumpuk dari setiap individu, dari setiap acara itu ditumpuk, kemudian langsung diutarakan ketika 1 bulan itu, ketika udah waktunya, waktu bulanan. Oke. Jadi semuanya dikeluarkan, evaluasi personal. Jadi misalkan kamu ini, nah itu banyak, itu bukan banyak ya, itu kekeliruan yang seharusnya kita benarkan. Tapi saya bukan menggurui lagi nih, ini hanya saran saja mungkin ya. Berarti kita harus nindak atau evaluasi pada saat itu juga pada saat itu juga ketua pelaksana gitu kan. Nah, karena kalau misalkan setuju sih itu, boleh. itu ada dua, Zat. Ada dua, misalnya kayak dua apa namanya? Pendapat. Okay. Ada dua pendapat. Kalau misalkan itu ditunda sampai bulan depan, yang ketika seharusnya kumpul bulanan itu dengan rasa-rasa kita yang senang karena kita sudah mengerjakan proker itu hancur seketika apabila antum mengevaluasi orang itu ketika evaluasi bulanan. Oke, jadi kayak merusak suasana lah gitu. Akhirnya kayak nggak enak lah kalau kita ngungkit lagi masa-masa seneng kayak gini, akhirnya ketimbun pada diri kita sendiri. Iya bener juga sih, kayak merusak suasana lah gitu ya. Gitu, ketimbun diri kita sendiri, akhirnya kita silent treatment lah istilahnya ya. Tidak mau mengungkapkan kesalahan orang lain, akhirnya ya setiap acara akan melakukan kesalahan lagi. Nah itu untuk pendapat yang pertama. Habis itu ada pendapat yang kedua. Nah biasanya pendapat yang kedua ini itu banyak banget orang yang menyanggah pendapat ini. Misalkan, nah ketika ketua itu menindak anggota yang salah ketika acara berjalan, itu mungkin si anggota berpikiran seperti ini nggak waktu yang tepat. Bukan waktu yang tepat. Nah itu pendapat yang kedua, ini bukan waktu yang tepat. Kenapa kamu ini mengevaluasi saya ketika acara saya lagi sedang berlangsung gitu kan? Kan bisa hari itu hari setelah acara itu mungkin atau mungkin acara itu selesai langsung dievaluasi. Ya. Tapi emang apakah lu melihat di Masisir ini, di orang-orang Indonesia di Masisir ini ketika mengadakan organisasi itu, ketika mengadakan event-event tertentu, apakah mereka seperti itu? Maksudnya evaluasinya di bulanan saja, ditumpuk semuanya di akhir bulan, di bulanan, nggak langsung tindak gitu? Sebenarnya pengalaman saya saja, Zat. Kayak istilahnya kayak saya dulu pernah merasakan organisasi. Yang saya rasakan tuh seperti itu, ditumpuk di bulanan. Yang dimana posisi saya ketika itu dievaluasi, saya dicerca di depan umum, di depan forum, kemudian saya juga bingung harus apa. Nah itu yang saya rasakan. Nah mungkin setelah Hana ngomong ini, mungkin ya ada gambaran lah bagi para ketua organisasi ataupun para lain yang berorganisasi di sana, panitia atau bahkan yang lainnya. Saya menyarankan jangan mengevaluasi anggota kalian itu ketika evaluasi bulanan, ketika dalam forum, istilahnya seperti itu. Ketika dalam forum. Karena ketika kalian mengevaluasi dalam forum, kalian itu bukan mengevaluasi namanya, tapi membuli. Evaluasi yang benar ya untuk personal, evaluasi personal yang benar itu harus face to face. By one, kita sama yang dievaluasi. Jangan sampai yang evaluasi itu orang yang dievaluasi itu didengar oleh teman-temannya. Maka itu akan mematahkan semangat dia. Mematahkan kepercayaan diri dia. Menurunkan motivasi dalam dirinya. Dan nanti juga ada yang bakal ngomong mereka dengar kayak gini pasti ada juga yang ngomong, "Alah baperan, dia masa dievaluasi depan umum aja nggak kuat gitu segala macamnya." Nah, itu. Bahkan kita kan nggak tahu sebenarnya. Apa sebenarnya masalah dari personal itu terjadi? Ya pasti kan ada faktornya. Faktornya dari personal tersebut. Apakah mereka punya masalah entah keluarga atau apa lain sebagainya? Kan kita nggak tahu. Maka dari itu kita by one supaya dia pun dapat curhat kepada kita. Kita sebagai ayah ya, kita sebagai ayah, ketua organisasi itu sebagai ayah. Apabila organisasi tersebut berasaskan kekeluargaan atau keluarga gitu. Keluarga. Jadi ayah itu sebagai tempat curhat gitu kan ya. Bukan berarti menjatuhkan, kecuali ada apresiasi
Apresiasi justru jangan diomongkan by one. Tapi justru kalau misalkan kita mau mengapresiasi seseorang, itu harus di depan forum. Oke. Supaya apa? Supaya kita dapat merasakan kebahagiaan tersebut. Jadi yang merasakan tuh nggak cuma dia doang, kita semua. Anggota-anggota yang lainnya juga. Anggota yang lainnya. Seperti itu. Puji di depan umum dan nasihati di belakang. Dan seketika sendiri maksudnya. Jangan sampai terbalik, jangan sampai terbalik. Sampai terbalik. Ya sih, gue juga pernah dengar kayak nyanggahnya kayak gini. Allah, dia dievaluasi depan orang aja takut, baper gitu. Itu salah. Itu kayak aduh. Bahkan Laswell pun pernah mengatakan hal tersebut. Laswell. Itu adalah pokoknya dia komunikasi hebat dia tuh. Beliau komunikator. Bukan komunikator, kayak istilahnya ilmuwan. Laswell, dia itu sangat baik dalam communication. Nah, beliau tuh dia itu mengatakan bahwasanya titik kesalahan sebuah organisasi, sebuah komunitas itu cara mengevaluasinya. Jadi setiap kesalahan dalam organisasi itu ya salah ya cara mengevaluasinya. Yang justru dari evaluasi tersebut kita mengetahui kesalahan kita, tapi kita salah dalam menyampaikan itu. Bahkan itu masalah terbesar dalam organisasi. Itu Laswell yang mengatakan seperti itu. Dan benar-benar relate banget sih, memang aku juga ngerasain ketika ada ketua yang seperti itu kan. Maka anggota-anggotanya jadi merasa aduh kayak terbebani batin gitu. Betul. Itu yang dimana minat organisasi itu turun, mungkin bisa jadi gara-gara itu. Gara-gara itu bisa jadi ya. Bisa jadi sih. Kita berbicara di sini supaya apa? Supaya normal yang zaman yang setelah kita kemarin itu tidak kita ulangi di zaman sekarang. Masa-masa jahiliyah. Masa jahiliyah udah cukup ya. Mental seseorang zaman dulu sama zaman sekarang tuh udah beda. Iya nggak sih? Enggak, tapi kalau misalkan kita bicara soal evaluasi tadi, di zaman dulu itu sudah diajarkan bahwasanya jangan seperti itu. Itu akan merusak batin orang lain. Betul. Jadi mental itu semua manusia zaman dulu sampai zaman sekarang mental kayaknya ya nggak dibilang sama apa segala macam. Cuman memang kebiasaan sih ya. Karena kebiasaan orang-orang pada zaman Nabi kan baik segala macam. Akhirnya memburuk ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, para khalifah juga meninggal. Habis itu Islam mulai lemah. Akhirnya budaya-budaya yang buruk pun berkembang gitu kan. Meskipun banyak budaya-budaya baik yang masih bertahan. Salah satunya ya tadi budaya buruk, evaluasi di banyak orang tadi. Benar. Mari kita hidup di zaman new normal. Gitu. Kita buat new normal yang baru. New normal yang baru. Kalau dulu kan 2019 karena COVID new normalnya. Ya. Ini sekarang tentang norma-norma. Norma sosial. Norma sosial. Betul. New normal ini ya. Iya. Setuju sih. Bagus. Pembahasan yang bagus. By the way, ini apa? Kok bisa kepikiran pengen ngebahas normal ini? Sebenarnya sebenarnya Bang. Sat mulu, Bang. Biasaan dia alim, dia orangnya soleh dia. Enggak. Saya Al-Fakir. Al-Fakir. Ya, gimana? Kenapa? Sebenarnya normal ini saya dapatkan itu ketika saya mengerjakan tugas-tugas yang dimana tugas ini terdapat di kuliah saya di Indo. Oke. Nah, Universitas Terbuka kalau antum tahu. Nah, di situ ikut UT. Kebetulan saya ikut UT. Nah, di situ mendapatkan tugas diskusi untuk masalah normal. Dan kebetulan saya mengambil jurusan ilmu komunikasi. Nah, ilmu komunikasi kan belajar tentang psikologis ataupun yang lainnya segala macam. Nah, itu saya mendapatkan materi ini di situ. Di tugas seperti itu. Oh, menarik gitu. Kita bahas lebih lanjut nih, kok menarik. Kok bisa nih apabila kita memakainya di Mesir gitu kan, kita sebagai mahasiswa Indonesia di Mesir ya. Banyak organisasi. Banyak organisasi juga, jumlah kita pun banyak di sini kan. Benar. Nah, itu mungkin sebagai pembelajaran kita supaya kita nanti membawa bekal sebelum balik ke tanah air. Ke tanah air, benar. Nah, oke. Kok cocok. Akhirnya saya
di sini di seperti UT itu. gitu ya. Iya. Jadi itu salah satu juga kenapa lu mau masuk UT. Supaya seimbang istilahnya gitu. Seimbang. Iya. Oke. Kalau di Al Azhar ini ngambil jurusan apa? Kebetulan ngambil Usuluddin. Usuluddin ya. Iya, ngambil jurusan Usuluddin. Oke. Gimana cara lu masuk UT? Nah, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan begini nih sering kita jumpai nih. Kebetulan Ana juga punya TikTok, di situ Ana upload tentang UT segala macam, itu banyak yang ngerespon, ada yang ngomen. Set, jadi UT itu gimana sih? Jadi mahasiswa UT gimana? Nah, mungkin nih setelah itu antum menanyakan seperti ini nih. Bagaimana sih cara masuk UT gitu kan ya? Sebenarnya sebelum kita membahas UT mungkin ya, kita perjelas dulu UT itu apa. UT itu universitas terbuka, Ustaz. Universitas terbuka, universitas ini itu memberikan kesempatan atau menawarkan kesempatan bagi kita yang ingin melanjutkan studi kita atau studi kita itu ke jenjang perkuliahan tanpa terhalang oleh jarak maupun waktu. Jarak dan waktu. Nah, itu untuk UT. Jadi UT itu gitu. Terus bagaimana sih cara masuknya? Ya masuk, tinggal masuk, apa susahnya? Mau lebih detail ya lanjut part 2. Daftar dulu gitu ya, daftar lewat website. Betul, lewat website daftar. Ada kapan pembukaannya biasanya UT? Wah, kemarin Zat, udah bulan lalu. Memang biasanya tuh di bulan kapan gitu? Ya seperti halnya kita di Indo, Zat. Mungkin antum pernah SMP, pernah SMA. Sama pembukaannya. Gitu. Ya, sama perkuliahan lain itu sama. Gitu. Berarti bulan-bulan tengah-tengah tahun lah ya. Oktober baru akhir ya? Enggak Oktober. Juni Juli. Nah ya, tengah-tengah tahun kan? Ya. Itu bulan 6 bulan 7 ya. Betul. Ya. Itu bisa daftar, silakan daftar kalau antum mau ya. Bayar enggak UT itu? Enggak, Zat. Kalau antum pinter enggak bayar. Beasiswa. Oh, bisa. Berarti apa? Tapi beasiswa bukan lewat jalur UT. Mungkin antum bisa ngambil beasiswa dari yang founder-founder yang lain, foundation yang lain, lembaga-lembaga yang lain gitu. Sebenarnya UT itu bayar. UT itu bayar. Berapa bayarnya? Tergantung SKS yang antum ambil, tergantung matkul yang antum ambil. Itu berbagai macam. Kalau untuk pribadi nih berapa? Untuk pribadi ya, kebetulan saya lanjut semester ini itu, tahu nggak ya? Ya sekitar segitulah. Ya pokoknya nggak sampai belasan juta. Kecuali kalau misalkan antum belasan juta itu mungkin antum mengambil dalam satu semester itu ada 20 matkul mungkin ya. Lebih 20 matkul. Ya kalau antum kuat ya. Kita pun yang di sini yang UT Mesir di sini kan ya. Mahasiswa Indonesia yang di Mesir itu mengikuti UT itu paling banyak kita mengambil 6 matkul. Itu pun udah kita merengek kadang tuh. Ini kenapa kok banyak banget tugasnya? Banyak banget. Nah, ini pas banget Zat. Ini kita bahas nggak? Kalau misalkan web UT itu ngedown. Itu banyak yang ngebahas di sosial media, di platform Instagram, TikTok itu banyak kok. Web UT ngedown? Iya. Jadi kan kita punya tugas, Zat. Iya. Nah, kebetulan Ana ngambil tugas tuh tuton. Yang dimana setiap minggu itu ada batasnya. Ada limitnya, ada deadline, istilahnya gitu kan. Nah, itu kita ambil 1 minggu kita kerjakan. Nah, tapi kan kadang kita bentrok sama kegiatan kuliah atau kegiatan organisasi yang lain. Nah, akhirnya kita kerjakan di akhir-akhir. Nah, numpuk di akhir nih. Pas kita mau ngupload tugas tersebut, ya ternyata ngedown. Gara-gara apa? Nggak cuman kita yang berpikiran seperti itu untuk menunda pekerjaan supaya kerjaan-kerjaan yang ketika waktu itu selesai gitu loh. Gitu, entah kerja, entah kuliah, kan banyak di luar sana. Nah, mereka tuh membutuhkan web. Sedangkan webnya itu seperti itu gitu loh. Ngedown masalah kali ya. Masalah. Pokoknya setiap aku punya jadwalnya ketika web ngedown. Minggu itu dari Mesir. Waktu Mesir itu ketika setelah zuhur itu udah ngedown, Zat. Sampai Senin itu baru. Minggu sampai Senin. Minggu, Senin, Rabu,
Sabtu itu udah ngedon pasti. Pas di akhir-akhir kayak gini, deadline kayak gini nih. Wah, itulah ngedon lah. Aku juga banyak sudah mengerjakan tugas, tinggal mengupload tapi ngedon. Ya Allah. Jadi kayak rasanya ya. Tapi nggak apa-apa. Lagi nah ya, beruntungnya ngedon ini itu ada tambahan waktu, Set. Coba nggak ada tambahan waktu. Wah, udahlah. Dikasih ini ya, dikasih keringanan lah ya. Keringanan lah. Tapi kenapa gitu? Lalu kejadian lagi itu pihak UT ini bagaimana pihak UT? Jadi tertarik gue juga. Gas. Apa aja misalkan jurusan UT itu terbatas kah atau semua jurusan ada? Sebenarnya ada beberapa jurusan itu yang bisa kita ambil dalam online. Dan juga nggak bisa diambil dalam online. Harus offline. Offline. Ya. Contohnya kayak kedokteran setauku bisa apa enggak ya? Kurang tahu itu. Tapi kalau dalam pikiranku nggak bisa karena butuh aja, guys. Karena butuh apa namanya? Kalau ada kedokteran tuh praktek ya benar. Praktek online mungkin susah ya. Aku nggak tahu sih, itu nggak tahu sih. Ya pastilah. Ya kali lu pengen ngebedah orang pakai tutorial YouTube kan. Tutorial YouTube. Iya juga. Iya. Gitu. Ya menarik sih. Jadi kayaknya pengen ikut juga loh. Aku. Berapa kalau misalkan dihitung-hitung orang yang kuliah di Mesir, orang yang ikut UT berapa orang? Kalau yang di Mesir sekarang saja? Iya, selain lu. Selain aku, mungkin sebelum aku ngupload videoku yang viral itu tentang UT, itu ada 30-an atau 25-an lah segitu. Ya sekitar itu. Kemudian setelah upload, kemudian mungkin banyak yang lihat, masisirnya itu pada ngeliat. Influencer jadi influencer UT masisir. Gak seperti itu. Akhirnya nambah. Karena banyak yang nanya nih, Ustadz nih bagaimana. Ya saya jelasin aja sejujurnya. Banyak yang bertanya gini, Ustadz. Sebenarnya dalam UT itu ngeberatin kita nggak sih? Karena kita harus talaki, harus apa segala macam. Iya. Nah, itu banyak bertanya seperti itu. Ya mungkin jawabanku ya sebenarnya tuntutan akademis itu bakalan ada dari setiap orang. Benar. Ya, kita harus balance, istilahnya gitu ya, harus seimbang. Bisa. Maksain diri lah, mau nggak mau. Betul. Ya kan? Berapa total sekarang ini berapa orang-orangnya? Total sekarang 52 orang. Lumayan. Semua ya. Kita ada grupnya juga sekarang. Oh ya, ada grupnya? Ada grup WhatsApp, ada Instagram juga. Kalau misalkan antum mau info-info yang lebih lanjut dari UT bisa cek Instagramnya. Bahas apa aja di grup emangnya? Bahas tentang web ngedon. Cada. Ada. Nah, gitu. Selain itu mungkin tanya-tanya atau segala macam ya. Pokoknya kita buat grup itu untuk silaturahim aja sih. Silaturahim aja gitu ya. Oke. Jadi kayak nanya pelajaran gitu. Ya. Ada? Nanya pelajaran gitu nggak ngerti apa? Mereka tuh nggak ngerti kebanyakan tentang webnya, bukan tentang pelajarannya bahkan. Webnya yang bingung ya. Webnya. Udahlah pokoknya web dah gitu. Web UT ya gitu. Ya, untuk engineer web UT, website UT mungkin bisa diperbaiki webnya karena kasihan teman saya satu ini. Ini bukan saya doang, bahkan teman-teman saya juga. Teman yang lain juga curhatan dari mereka gitu, perwakilannya satu orang ini. Ya. Tolong diperbaiki website UT-nya gitu kan. Siap. Tapi emang kesalahan di sananya ya. Ya mungkin kita kan nggak boleh berburuk sangka. Mungkin juga bisa jadi sinyal kalian gitu. Mungkin. Enggak sih, kalau sinyal enggak sih. Sinyal enggak. Tapi emang webnya sih. Lagi ngedown gitu ya. Emang lagi ngedown aja. Lagi ngedown aja. Lama lah, semoga ya kedepannya nggak ada terjadi lagi lah gitu. Nggak ada, di-upgrade lah webnya. Ya bagus lah webnya nih. Tahuan. Selain apa kegiatan Anda di sini selain UT, selain kuliah di Al-Azhar Mesir, sekalian kuliah UT, apa lagi kegiatan? Apa ya? Aku ini pengacara. Pengangguran banyak acara. Jokes bawa bapak, garing banget. Enggak. Aku ini juga, Zat. Kebetulan ngikutin volunteer juga, Zat. Oh iya? Volunteer apa? Ada foundation lembaga di Indonesia itu membuat sebuah volunteer
kayak istilahnya kayak student exchange gitu loh. Student exchange, oke. Membuat lembaga seperti itu, kemudian ya udah, Ana daftar gitu. Daftar. Kemana? Exchange-nya kemana? Exchange-nya itu untuk yang Ana ikutin ya. Oke. Itu sempat kemarin ke Malaysia. Berarti ke Malaysia beneran jadi? Ya nggak jadi kalau Ana. Ana ada beberapa kendala yang memungkinkan Ana, yang tidak memungkinkan Ana untuk berangkat ke Malai. Dan seharusnya kemarin April sih. Bulan kemarin lah. Sebelum Oktober. September. Terusnya saya ke Malai, tapi ada beberapa kendala yang nggak ke Malai. Dan juga yang akan saya ikuti nanti, yang sekarang sedang seleksi kebetulan, nanti tanggal 20 itu ada ininya, ada hasil tesnya. Apabila saya lolos ke tahap selanjutnya, tanggal 20 nanti, itu ke 3 negara Ustaz, di Asia Tenggara. Wih, mantap tuh. Nah, ke Malaysia, Singapura, sama Thailand. Itu nanti di bulan April nanti, tahun depan. Juga Ana juga diajak sama teman Ana juga untuk volunteer di Kamboja juga kebetulan. April juga. Seru juga ya. Seru, insyaallah. Jadi insyaallah ya, jadi ya. Insyaallah, bismillah. Tahun depan April. Iya. Oke, amin insyaallah. Insyaallah bismillah ya. Bismillah. Ya, ini Khoizron Altov. Azim. Khoizron Altov siapa? Al-Kisti, Khoizron Altov Al-Kisti gitu. Iya, benar. IG-nya apa? Wah. Spalspil. Nanti lah kalau mau tahu IG-nya nanti mungkin di deskripsi atau ada di bawah sini. Bawah sini apa IG-nya apa dah? Langsung lah. IG-nya Altaf_Zuran. Altaf Zuran gitu ya. Altaf Zuran. Ya, makasih banyak atas bincang-bincangnya Altaf. Keren banget sih, semoga bisa bincang lagi sama lu. Ya. Mungkin sebelum kita ada penutupan mungkin ya, Ustaz. Kita ada beberapa kata-kata, Ustaz. Boleh. Ada beberapa kata-kata. Boleh enggak apa? Kesuksesan itu dapat dikatakan ketika kesiapan dan kesempatan bertemu. Karena banyak di luar sana yang dia baru berproses dikit tiba-tiba sukses. Bejo lah istilahnya. Bejo. Yang penting kesempatan itu bertemu. Kesiapan, kesempatan bertemu. Benar. Adanya sukses. Ya, takdir sih itu ya. Takdir, istilahnya gitu. Nantinya jangan pernah putus asa. Betul.